Oke. Kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, tadi kalau hasil dari SMRC mengatakan bahwa 30 sekian persen ini masyarakat sebenarnya 37? tahu. 37% masyarakat tahu. Nah, ternyata setelah dipilah lagi, di breakdown lagi, memang ada sekian 75% masyarakat ini tidak suka akan politik dinasti, begitu ya. Berarti 75% itu dari angka 37% yang memang tahu begitu ya mengenai politik dinasti. Nah, Bang Noel seperti apa tanggapannya, Bang? Data dari SMRC yang terbaru. Ya, Risau, khawatir? Enggak juga sih, nggak apa-apa. Kalau orang ada semacam penolakan terhadap politik dinasti itu bagus. Artinya daya kritis masyarakat terhadap politik Indonesia itu semakin maju ya. Artinya ada penolakan. Kemudian yang harus kita berani kritik lagi, politik dinasti yang sudah dipraktekkan oleh partai puluhan tahun. Itu juga penting, artinya ada sebuah pembatasan. Itu dipraktekkan kan di kepala-kepala daerah. Nah, ini momen apa, Gibran ini kan menarik lah ya, akhirnya orang terkuak dengan isu politik dinasti hari ini. Semua mengkritik, semua coba melakukan penolakan, itu bagus. Nah, tinggal nanti Pak Masinton, sahabat saya yang di parlemen ini bikin aja aturan. Jangan lagi mantan penguasa tingkat level eksekutif paling tinggi, presiden, sampai tingkat level yang paling rendah, misalnya bupati atau apa, ya dibatasi. Untuk misalnya kayak gini, keluarganya tidak lagi boleh pasca dia menjadi bupati, ya ada jeda 5 tahun atau jeda berapa tahun, artinya ada regulasi. Gimana lah nanti klausulnya gitu ya? Nah iya, ini kan problemnya kan tidak ada aturan yang mengatur persoalan itu. Kita hanya menyampaikan, politik dinasti. Tapi kalau menurut Abang harus diatur itu? Harus diatur dong, tidak bisa tidak. Kalau kita sepakat dengan yang namanya aturan. Namanya demokrasi itu kan bicara tentang aturan, mekanisme dan sebagainya. Bukan asal melemparkan isu saja tanpa ada rumusan aturannya. Ini problemnya kan selama ini kan hanya lempar aja politik dinasti, tanpa ada aturan yang kita sepakati. Nah ini kan celah kosong yang digunakan. Siapapun bisa menggunakan ini. Gitu. Nah, tapi gini Bang Noel, saya ingin tarik lagi ke SMRC berdasarkan surveinya ini. Khawatirkah Prabowo Gibran dengan ada survei SMRC ini yang akan tentu berdampak atau berpengaruh? Tadi Mas Diman sudah menegaskan itu, akan berdampak dan berpengaruh kepada elektabilitas pasangan Prabowo Gibran ini yang saat ini di sejumlah lembaga survei Anda termasuk yang leading lah. Gitu. Trennya kan gini, karena kita tahu yang mengorkestrasi politik dinasti ini antinya bukan terhadap Prabowo loh, antinya terhadap Gibran. Gitu loh. Nah, tapi kan satu pasangan, Bang. Ya pasangannya. Karena kan pertama gini, nyerang gitu. Prabowo sudah tidak mempan. Nyerang Jokowi tidak mempan. Yang paling mungkin diserangnya apa? Gibran ini anak muda yang diserang. Mas Masinton sudah senyum-senyum aja. Kemudian malah bukan membuat dia lemah, dia semakin kuat, kan semakin teruji. Anak muda ini, bocil ini. Gitu loh, bocil ini semakin teruji, semakin kuat. Gimana Bang? Kalau dia mau nanggapin silakan loh. Jadi ya menurut saya biarin aja. Gini. Nggak ada kekhawatiran sedikit pun. Enggak sedikit pun. Bahkan kecenderungannya trennya kan naik elektabilitas Prabowo Gibran. Sekarang masih 37 loh Bang. Ya, yang mengetahui itu masih 37 loh. Ya kan, kita nggak tahu nih. Kalau nanti masyarakat ternyata lebih awareness terhadap hal itu. Gini aja, pokoknya ukurannya nanti kan rakyat sebagai hakim lah yang paling adil. Itu kan nanti ditentukan di 14 Februari. Kita uji aja di 14 Februari. Tapi kalau Bang Noel melihatnya ini pemilih cukup solid suaranya kepada Prabowo. Maksudnya dengan isu-isu yang seperti itu. Trennya sampai sekarang kan meningkat, bukan turun. Apalagi pasca yang disampaikan Mas Gibran soal ada kredit buat startup, itu buat anak milenial. Dulu kan anak milenial meragukan hal itu. Ternyata ada jawaban, ada gagasan soal bagaimana anak-anak muda bicara tentang usaha, dengan program-program yang lain-lain, bicara tentang finansial, itu kan mantap. Itulah. Itu yang menurut saya ada terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh Mas Gibran untuk jawaban keraguan yang selama ini di pemilih muda ya, milenial dan Gen Z. Visi dari Gibran Rakabuming Raka mantap menurut Bang Noel. Tapi apakah survei sangat mantap? Apakah survei SMRC juga mantap juga buat Ganjar Mahfud, Bang Masinton? Saya lagi dengar Noel ngejelasin. Tadi dukung Pak Prabowo, terus belum ada pasangan kan. Begitu ada pasangannya ini sebenarnya kaget juga. Kaget kenapa? Enggak, kita bercanda apa ini. Jadi sebenarnya adalah bahwa kalau kita bicara tentang politik dinasti apa segala macam ya, yang itu kontroversi. Nah berawal ya itu kan yang primitif dalam
era kekuasaan kita lah ya, di mana digariskan pada turun-temurun. Ya. Namun kalau kita melihat nih dalam sistem monarki, di mana anak raja dia menjadi putra mahkota, dia dikader, Pak. Itu yang automatically itu anaknya raja atau putrinya raja, dia sebagai pewaris tahta, dia dikader, Pak. Berproses dia. Ya. Oke. Sekolah terbaik, ya kan, dilatih leadership, dilatih kepeduliannya, kepekaannya, sosial. Itu aktif zaman dalam kegiatan. kekaisaran, relevan nggak dengan Enggak, sampai sekarang. Oh, oke. Sampai sekarang kita mau ambil di mana sistem monarki saja yang garisnya turun-temurun itu dikader, Pak. Dilatih leadershipnya, dilatih kepemimpinan, bahkan dilatih secara khusus kemiliteran, diterjunkan ke wilayah-wilayah militer, diterjunkan ke wilayah-wilayah yang ada konflik kemanusiaan dan lain-lain untuk Ya. melatih, menguji dan memproses leadershipnya. Itu yang sistem monarki aja, Oke. dia dikader, Pak. Oke. Nah, kita, Poinnya? kita ini republik, Oke. ujuk-ujuk keceluk. Kata Ujuk-ujuk Anda bilang. lo, ini perpastornya nepotis. Nepotismenya, Pak. Kan ada jabatan yang menurut Anda itu kalau di zaman kekaisaran itu ya dia dikader. Oh iya, kalau di Iya kan? zaman monarki, Pak, dia dikader dari Iya. mulai kecil tuh Nah, dikader, Pak. Ya, nah kalau yang sekarang ini kan kader beliau. Paman, dikader paman. Ya Sebenarnya jadi, nggak ada kaitannya kader dengan Pak. jadi Umpama karena Kalau faktor soal di era monarki putusan itu. nepotismenya tadi, kalau secara syarat dalam perundang-undangan sesungguhnya belum cukup. Oke. Tetapi karena ada problem hukum di sana, ada rekayasa hukum di sana untuk meloloskan tadi, maka dia memenuhi syarat itu. Dianggap memenuhi syarat sampai saat ini gitu ya. Dipaksakan tadi itu. Nah, persoalannya di situ sebenarnya. Jadi unsur nepotisme. Tapi kita forward lah, Bang. Masinton, Kita tapi forward kalau lah, kita ke melihat depan nih begitu. mengacu Oh pada iya, enggak. Ini dia tadi. Ah. Kenapa tadi kita berkait dengan respon tadi? Begitu publik tahu, ya, dari walaupun itu masih di bawah 50% yang tahu ya, yang tahu tadi. Respon publik ya sampai 75% tuh nggak suka gitu loh dari yang tahu tadi. Artinya bahwa sesungguhnya ya masyarakat sekarang makin banyak tahu, oh iya toh ini faktor nepotismenya tinggi ya. Terus kemudian ada upaya Hanya 37% kalau Bang Masinton yang tahu. Yang Tadi tahu. kan dari yang tahu, Ya. yang kan baru tahu ketika teman-teman. Jadi melakukan 60% survei tadi tidak itu. tahu gitu ya. Nah, yang tahu dari 35% itu, 75%-nya tidak Tidak setuju. suka, ya. Itu loh, artinya apa? Ini juga nanti pengaruh terhadap bagaimana kepemimpinan Indonesia. Bagaimana apa legitimasi kepemimpinan layak enggak nih, kira-kira gitulah. Artinya apa? Oh, ini bukan karena proses. Ya, yang tadi di kader berproses dia. Oke. Tertempa oleh situasi, tertempa oleh waktu, sehingga dia punya pengalaman dan punya Oke. apa? Jadi Anda kapasitas secara leadership tidak langsung yang kokoh. menafikan lah begitu lah ya mungkin kurang Ya lebih ya. publik tadi, Oh, oke. bukan saya, Oke. publik, saya menguatkan saja, begitu loh. Baik, Bang Noel. Ya kalau monarki kan tidak ada namanya proses pemilihan. Bukan Masinton, publik katanya. Ya, oke, gini. Saya coba ingin merespon apa yang disampaikan sahabat saya Mas Sinton soal monarki. Tapi katanya relevan Monarki itu juga tidak dengan mengenal yang namanya pemilihan langsung. Ada penunjukan langsung PL ya. ya. Sama-sama PL, yang satu penunjukan langsung, yang satu pemilihan langsung. Artinya mekanisme demokratiknya Ini tidak PL ada. juga. Sama-sama Ini PL. PL juga, Sama PL. aman langsung. lanjut. Jadi menurut saya ya diujinya nanti kan ada proses kaderisasi yang Pak sampaikan Sinton, betul ada proses kaderisasi. Yang ada maksud diuji nanti itu 14 Februari kan? Kenapa? Diuji nanti itu 14 Februari. 14 Februari aja kan gini, kita ingin menguji rakyat kan, apakah rakyat benar-benar termakan dengan orkestrasi yang Tadi. negatif, bukan negatif ya, tapi itu daya kritis publik. Ya. Kalau itu benar-benar lembaga survei itu benar-benar menjadi potret kita sama-sama ya. Tapi saya masih punya keyakinan nanti orang akan gelagapan ketika anak muda ini mimpin, lantas ada sebuah keberhasilan. Akhirnya ya orang kan terkaget-kaget karena saya melihat ada beberapa program, gagasan dan program yang bisa diimplementasikan di pasca 2024 nanti ketika Prabowo Gibran menang ya, ketika Prabowo Gibran menang. Tapi saya tidak mau mendahului suara rakyat dan Tuhan. Ya. Tapi yakinlah bahwa apa yang hari ini menjadi harapan ini saya anggap
Prabowo Gibran itu harapan. Harapan yang dimana kita lihat harapan itu bisa mengimplementasikan, membuat jawaban-jawaban yang hari ini diragukan oleh publik. Misalnya soal tadi orkestrasi dinasti, lantas anak bocil dan sebagainya. Makanya saya bilang nanti si Gemoy dan si bocil ini, Gemoy dan bocil ini, orang akan kaget apa atas keberhasilan dan upaya-upaya yang akan dilakukan. Sebelum itu kesempatan Bang Masinton dulu deh. Ya udah pas deh sebagai juru bicara. Tanggapi dong Bang. Jadi kita kan belum melihat ya, ini politiknya Pak, menurut saya ini gimmick aja nih. Ya nggak jauh dari plek, kemudian nanti yang satu yang satu jual kartu gitu loh. Ini menurut saya kalau kontestasi gagasan itu secara visi, ideologi, program, keberpihakan, menurut saya itu pasti ya kuat itu ada di Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Dengan pengalaman beliau ya, jam terbang, leadership, ya jadi itu tokoh yang mumpuni menurut saya dan stabil dalam mengelola emosional di publik gitu ya. Dan kemudian tidak gimmick-gimmick Pak. Gitulah. Yang tadi disampaikan kawan Noel ini kan baru masih gemoy, kartu, bocil-bocil lah itu. Ini kan mirip seperti kampanye ya, mungkin konsultannya juga masih di-hire dari Filipina, putranya Marcos sama Duterte itu yang kampanye cuman gimmick-gimmick, nggak ada dialog. Karena mereka menghindar publik, ya nggak bisa menyampaikan konsepsi gagasan selain kampanye gimmick-gimmick aja gitu. Begini aja udah publik itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berharap tadi kontestasi gagasan itu sebenarnya dalam Pilpres, itulah yang sesungguhnya kita harapkan yang muncul. Bukan jogetan, bukan kartu-kartu gimmick-gimmick gitu ya. Menurut saya baik. itu 9 tahun ini juga banyak kartu loh asal Bang Masinton. Iya, artinya ada sesuatu yang harus meningkat. Kontestasi gagasan tadi, program kelanjutan. Nah, apakah juga mengenai hal itu juga di-capture kah oleh SMRC dan juga ini mempengaruhi nggak juga dengan elektabilitas? Nanti kita akan bahas lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Berapa segmen?